Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial dengan tema Konsep Waktu, Perubahan, dan Kebudayaan oleh Bapak Muhammad Ilham, SPD, MPD. Yang pertama yaitu konsep waktu dan sejarah. Yang pertama, pengertian kata sejarah secara etimologis. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab atau syajaro, artinya terjadi. Sedangkan kata syajarotun artinya pohon kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, dahan, dan daun, bunga, serta buah. Menurut Muhammad Yahmin, di dalam kata sejarah tersirat makna pertumbuhan atau kejadian. Secara etimologis, makna kata sejarah adalah tumbuh, hidup, berkembang, dan bergerak terus-menerus dan akan berjalan terus sepanjang masa. Ada sejumlah definisi sejarah yang dikemukakan oleh para sejarawan. Di antara salah satunya adalah James Banks. Sejarah adalah semua peristiwa masa lampau atau sejarah sebagai kenyataan. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah dapat diartikan dua macam, yaitu sejarah dalam arti negatif dan sejarah dalam arti positif. Yang pertama, sejarah dalam arti negatif adalah sejarah itu bukan mitos. Yang kedua, sejarah itu bukan filsafat. Yang ketiga, sejarah bukan ilmu alam. Yang keempat, sejarah itu bukan sastra. Selanjutnya itu sejarah dalam arti positif. Poin yang pertama itu, sejarah adalah ilmu tentang manusia. Yang kedua, sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial. Tidak semua peristiwa penting untuk berkembangan dan perubahan masyarakat. Yang ketiga yaitu sejarah adalah ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terencana. Yang keempat yaitu sejarah adalah ilmu tentang. Slide yang selanjutnya itu guna sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, guna sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Yang pertama, guna intrinsik terdiri atas sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah ilmu yang terbuka, artinya siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah, asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. C. Sejarah sebagai pernyataan pendapat. Banyak penulis sejarawan yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Slide yang selanjutnya yaitu poin guna ekstrinsik. Dilihat dari kegunaan sejarah secara ekstrinsik, maka sejarah secara umum mempunyai fungsi pendidikan. Di antaranya adalah yang pertama, pendidikan moral. Jika pendidikan moral harus berbicara tentang benar dan salah dan sastra, hanya tergantung pada imajinasi pengarang, maka sejarah harus berbicara dengan fakta. Fakta sangat penting dalam sejarah. Tanpa fakta tidak boleh bersuara. Yang kedua yaitu sejarah sebagai pendidikan perubahan. Pendidikan perubahan diperlukan oleh para politisi, ormas-ormas, usaha-usaha, bahkan pribadi-pribadi. Dalam era global sekarang ini, tidak ada yang lebih cepat daripada perubahan. C. Sejarah sebagai pendidikan keindahan. Dengan cara melakukan pembuka hati dan perasaan, pengalaman estetik akan datang melalui mata waktu kita, antara lain datang ke monumen, candi, istana, dan membaca. Slide yang selanjutnya yaitu C. Tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa di dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia dan masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah.
Salah satu pengertian sejarah adalah ilmu tentang waktu di mana proses kelangsungan atau perjalanan waktu tersebut secara berkesinambungan. Dalam pandangan waktu seperti itu, maka secara implisit waktu mempunyai 3 dimensi, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa masa lampau merupakan rangkaian peristiwa masa kini dan masa yang akan datang, sehingga waktu dalam perjalanan sejarah adalah berjalan secara kontinuitas atau berkesinambungan. Slide yang selanjutnya itu D. Perubahan sosial budaya. Yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya. Dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dua macam perubahan, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perbedaan pengertian antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan terletak pada pengertian masyarakat dan budaya yang diberikan. Tetapi, pada umumnya perubahan budaya menekankan pada sistem nilai, sedangkan perubahan sosial pada sistem kelembagaan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat. Slide yang selanjutnya itu beberapa pendapat tentang definisi perubahan sosial budaya yang dikemukakan oleh ahli-ahli. Salah satunya yaitu menurut Taylor, mengatakan bahwa kebudayaan adalah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, norma, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan dari manusia sebagai warga masyarakat. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, antara lain bertambah dan berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru atau inovasi. Adapun faktor-faktor yang mendorong timbulnya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesadaran masyarakat atau kekurangan kebudayaannya. Yang kedua, adanya kualitas para ahli dari suatu kebudayaan. Yang ketiga, adanya perangsang bagi kegiatan-kegiatan penciptaan dalam masyarakat. Yang keempat, pengaruh unsur budaya luar yang lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang kelima, adanya lembaga atau organisasi sosial yang mendorong ke arah penemuan baru tersebut. Poin yang selanjutnya itu B. Pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Pertentangan atau konflik dalam nilai-nilai dan norma-norma politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang luas. Pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan apabila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma, dan adat istiadat yang telah diikuti selama ini. Adanya perubahan pandangan tersebut akan mengurangi angka pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan meningkat karena adanya keseimbangan antara kemampuan ekonomi dengan tanggung jawab membiayai anak. Slide yang selanjutnya yaitu poin C, faktor eksternal. Perubahan sosial budaya dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu karena faktor lingkungan fisik, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Slide yang selanjutnya yaitu poin ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Penolakan terhadap suatu perubahan sosial budaya, terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal, terjadi karena berbagai faktor, yaitu yang pertama, masyarakat merasa ragu-ragu atau curiga terhadap sesuatu hal yang baru yang dianggap sebagai sesuatu hal yang bersifat negatif. Adanya pandangan seperti ini muncul dalam perilaku menolak langsung atau menolak terlebih dahulu sambil mempelajarinya untuk kemudian menerima atau menolak. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut, sehingga mereka menolak. Yang selanjutnya itu adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara sesuatu hal yang lama membuat inovasi terhalang. Misalnya, masih adanya sikap yang priai dan sikap feodalisme
menghalangi seseorang untuk berorientasi pada prestasi individu. Kebaikan dari faktor-faktor penghambat perubahan sosial budaya di atas yaitu sikap terbuka, berpengalaman luas, berpikir positif, di samping adanya proses seleksi, menyukai sesuatu yang baru, dan lain-lain akan menjadi faktor pendorong bagi perubahan sosial budaya. Slide yang selanjutnya itu poin E, konsep kebudayaan. Manusia dan kebudayaan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan. Sementara itu, pendukung kebudayaan adalah makhluk manusia itu sendiri. Sekalipun manusia akan mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan pada keturunannya. Demikian seterusnya. Pewarisan kebudayaan manusia tidak selalu terjadi secara vertikal atau kepada anak cucu mereka, tetapi dapat pula secara horizontal, yaitu manusia yang satu belajar kebudayaan dari manusia lainnya. Berbagai pengalaman manusia dalam rangka kebudayaannya diteruskan dan dikomunikasikan kepada generasi berikutnya oleh individu lain. Oleh Purwanto, tahun 2005. Slide yang selanjutnya yaitu pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah milik manusia yang hidup bermasyarakat dan didapatkan melalui proses belajar. Secara umum juga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan diwariskan dari generasi ke generasi secara non-genetis, tetapi diperoleh manusia melalui proses belajar. Selanjutnya, kebudayaan dapat berupa gagasan, tindakan, dan hasil karya yang terbentuk material. Selanjutnya, kebudayaan sifatnya dinamis. Dan selanjutnya yaitu kebudayaan dibutuhkan oleh manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Slide yang selanjutnya itu unsur-unsur kebudayaan. Terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu bahasa. Yang kedua, sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi. Yang ketiga, sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi. Yang keempat, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial. Yang kelima, sistem pengetahuan. Yang keenam, sistem religi atau kepercayaan, dan yang terakhir yaitu sistem kesenian. Poin yang ketiga yaitu wujud kebudayaan. Ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama itu sistem budaya, yang kedua sistem sosial, dan yang ketiga berupa kebudayaan fisik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi pada kali ini sudah selesai. Saya pamit, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.